Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabil nasta'in wassalatu wassalamu asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling saya utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat serta bisa berkumpulnya kita pada hari ini untuk pelayanan sertifikasi halal gratis. Tak lupa salawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Babe Haikal. Yang saya hormati juga para petugas edukasi wakaf Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat saya. Dan tidak lupa para petugas pendamping halal di desa wisata di Kelurahan Benteng di Kecamatan Pandeglang. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga, namun tidak bisa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu selaku pendamping desa wisata di Kelurahan Benteng, Kecamatan Pandeglang. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani Zikrullah. Saya selaku pendamping halal berdomisili di Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dan saat ini saya berkontribusi kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal gratis, terutama di desa wisata Benteng ini. Dan ada pula saya berterima kasih juga kepada para petugas, para senior, dan para pembimbing dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti ujian presentasi ini. Baik, dimulai dari sekarang ya. Untuk di sini ada judulnya pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Nah, pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Maksudnya apa? Dari produk luar negeri dan internasional ke Indonesia itu wajib adanya sertifikasi halal. Baik itu makanan, minuman, maupun produk obat-obatan dan lain-lain. Nah, ada pula peraturan pemerintah No. 42 tahun 2024 pasal 98. Kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, itu adanya pelaku usaha membuat surat pernyataan kehalalan produk mereka yang akan diajukan nanti oleh pembimbing sertifikasi halal gratis ini. Jadi dibuatkan surat pernyataan bahwa semua bahan yang akan dipakai itu halal semua dan proses itu halal. Dan itu diawasi langsung dengan pendamping proses produk halal. Itu. Selanjutnya, ngapain sih repot-repot ngurusin sertifikasi halal? Sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. Nah, dari sini jadi benar Bapak Ibu bagi para pelaku usaha kalau misalkan itu lebih ribet lagi ketika ada orang bertanya, ini halal nggak nih? Terus kata pelaku usaha, halal dong dengan sesuai dengan syariat Islam gini-gini. Kan pelaku usaha itu butuh bukti ya Bu ya. Jadi nggak asal percaya aja untuk kedepannya. Saya yakin kepada customer juga lebih bijak lagi memilih produk-produk yang ada di Indonesia, terutama yang mempunyai sertifikasi halal. Karena untuk jaminan halalnya itu, insya Allah yang dijamin halal produk itu yang diawasi langsung dengan pendamping proses P3H. Nah, selanjutnya di sini ada 87,2%. Yaitu artinya 229,6 juta jiwa penduduk Muslim di Indonesia. Nah, di sini tuh wajib konsumsi produk halal dan potensi market calon pelanggan usaha Anda. Apa yang dimaksud dengan identitas halal? Apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Kita lanjut ke
kedua. Nah, ada pula di sini adalah identitas umum atau kewajiban bagi para masyarakat Indonesia, terutama bagi dari anak-anak maupun dewasa. Yang pertama itu kita lahir, itu harus adanya akta lahir, kan, yang diurus dengan dinas tempat. Yang kedua, setelah umurnya sudah cukup dewasa, anak-anak di TK lah, umuran 6 ataupun 7 tahun sampai lulus kuliah itu pun harus ada namanya ijazah. Pendidikan itu penting banget ini. Nah, selanjutnya ketika umur 17 tahun, anak pun wajib mempunyai identitas kependudukan yaitu KTP untuk mendapatkan sebagai legalitas dia itu di Indonesia itu ada KTP membuktikan bahwa dia itu sudah berdewasa ya. Nah, selanjutnya ada identitas warga negara paspor. Nah, kamu kalau misalkan ibu bapak ke luar negeri, itu pun harus memakai paspor, Bu. Pak, ya harus pakai paspor. Sama seperti sertifikat lain juga. Ibu bapak mau mengajukan produk ataupun makanan ke luar negeri harus memakai sertifikasi halal. Nah, selanjutnya ada sertifikat tanah. Ini adalah identitas properti ya, Bu ya. Jadi di identitas tanah ini itu mengklaim bahwa tanah yang ibu punya sekarang itu adalah milik ibu, bukan orang lain ya Bu ya. Jangan sampai tanah yang punya ibu tempatin itu tidak mempunyai sertifikat tanah. Nah, selanjutnya ada BPKB. BPKB itu bukti kepemilikan kita itu mempunyai kendaraan Bu. Dan itu juga udah dibayar lunas juga. BPKB itu wajib dan penting. Selanjutnya ada SIM A, B, dan C. Identitas izin berkendara. Nah, bagi para anak muda ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai kendaraan bermotor itu harus mempunyai SIM Bu ya. SIM A, SIM B, dan SIM C itu semua ada pelatihannya itu wajib karena untuk mengurangi resiko di perjalanan nanti. Sama begitu juga dengan sertifikasi halal. Itu mengurangi resiko kepada customer, apa yang dia makan itu harus adanya jaminan kehalalan dari BPJPH ini. Nah, selanjutnya di sini pelanggan, lihat langsung yakin, lihat langsung nyaman, lihat langsung senang. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Ini adalah contoh identitas halal ya. Ya. Ini sertifikat halal, contohnya seperti ini. Ada jenis produk, nama pelaku usaha, dan alamat pelaku usaha. Ini jadi di sini tuh akan ditempel Bu di usaha Ibu itu adanya sertifikat halal dan label halal ini Bu. Label halal juga nanti mendapatkan ID. Di sini ID-nya ada nanti tertera lagi. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi MK? Apa itu MK? Usaha mikro kecil Bu. Pak. Syaratnya mudah, hanya KTP, pelaku usaha, UMKM, kedua jenis produk itu maksimal 10 varian kecuali warteg, nasi Padang, yang kedai makanan itu boleh mengajukan 30 varian. Ketiga, adanya merek produk. Jadi produk itu harus bermerek ya Bu ya. Nah, keempat, foto produk. Nah, saya jelaskan dulu ini untuk merek produk itu misalkan nasi kuning, itu mereknya ya nasi kuning. Kalau nama usaha berarti nama usaha mak- warung makan Ibu Bella misalnya gitu. Produknya itu ada apa aja? Ada nasi kuning ya berarti mereknya nasi kuning apa gitu boleh. Ataupun nasi kuning aja itu nggak apa-apa. Ini ada foto produk Bu ya. Ada foto produk dan foto tempat produksi. Kita nggak mungkin Bu kalau untuk foto produk ini dari Ibu langsung foto nggak mungkin. Kita foto produk ini itu kita harus juga melihat Bu proses pembuatannya dari bahan-bahan yang kita catat, proses pembuatannya kita catat dan kita awasi baik itu dari kebersihan dan kerapihannya Bu. Untuk pengecekan kehalalan produk Ibu yang Ibu jual atau Bapak jual. Nah, selanjutnya ada NIB. NIB itu nomor induk perusahaan itu ya. Kabel itu itu jenis usaha. Usaha seperti makanan ataupun minuman olahan, es, serut, ataupun yang lain-lain itu ada banyak, Bu. Ada kurang lebih 13 KBLI. Nah, selanjutnya omset itu di bawah 15 miliar. Kan ini hanya untuk usaha mikro kecil. Kan nggak mungkin Bapak Ibu ini
usaha lebih dari 15 miliar itu nggak mungkin sekali. Cuman mungkin nanti untuk kedepannya setelah ada sertifikasi halal ini, ibu bisa mendapatkan omset lebih dari 20 miliar pun bisa lebih. Ya, semoga kedepannya para pelaku usaha itu semakin lancar ya Bu ya. Pak, nah selanjutnya berapa biaya pengurusan sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil? Nah, ini adalah gratis 100% karena Alhamdulillah pada hari ini itu adanya sosialisasi sertifikasi halal gratis sekaligus pendataan untuk menerbitkan sertifikasi halal gratis. Namun tugas kita itu hanya mendata aja Bu ya. Kalau untuk penerbitan itu nanti diverifikasi oleh dinas yang di atas untuk mendapatkan komite fatwa dan tentunya sertifikasi halal gratis itu Bu. Kalau bayar sendiri itu bisa Bu, 230.000 itu untuk pembayaran sendiri. Namun Alhamdulillah pada hari ini sampai Oktober Insya Allah kota masih ada Bu untuk di wilayah Banten ini. Itu kurang lebih di 25.000 kota lagi. Jadi masih bisa mendapatkan sertifikasi halal gratis 100% tanpa ada biaya sebesar pun. Kalau misalkan dari pihak kami BPJPH itu ada pembayaran ini itu bisa langsung laporan ke kami Bu, karena itu tidak bagus Bu, tidak baik juga dan kami juga tidak bakal menerima gratifikasi itu, baik itu hadiah berupa uang ataupun hadiah barang yang Ibu kasih kita. Kita ini murni untuk ibadah Bu, untuk melayani masyarakat dan memfasilitasi masyarakat terutama para pelaku usaha mikro kecil. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikasi halal gratis? Nah, kita ada 13 jenis produk makanan self-declare Bu ya. Ada olahan buah sayur, permen coklat, tepung sereal, roti bakery, ikan olahan perikanan, telur olahan, ya, gula, madu dan pemanis, garam rempah, saus dan kecap, makanan yang ringan, siap santap, kedai makanan ataupun kedai minuman, susu dan analognya, seperti ini kayak yogurt ya Bu ya, lemak, minyak, emulsil, minyak. Nah, itu adalah 13 jenis produk makanan subdetail. Itu nanti untuk ini itu akan diverifikasi juga sama pendamping. Ibu itu masuk ke kategori mana? Misalkan ibu jual nasi kuning itu masuk ke kedai makanan. Ibu jual minuman es buah itu masuk ke kedai minuman. Nah, kalau ibu jual produk roti ataupun bakpao itu masuk ke produk bakery ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh yuk segera halalkan acar buah Anda. Nah, acar pun bisa Bu dibuat ini. Buat sertifikasi halal gratis. Acar ini masuknya di olahan buah dan sayur Bu ya. Nah, selanjutnya ini adanya bakso ikan. Bakso ikan ini juga sama Bu, termasuk kategori tablik ya yang ada di sini Bu ya. Sama seperti ini juga keripik itu jenis produknya ya keripik itu bisa ada di sini. Di yang sebelumnya ini ada tahu tempe, donat, terus bumbu kukus, ya kan? Terus selanjutnya ada telur asin, Bu. Telur asin itu kan adalah makanan olahan, saus juga yang diolah, itu bisa. Martabak, apalagi martabak ini sering banget kita makan martabak. Enak banget ya Bu ya. Ini harus ada sertifikasi halal tuh. Tiga, karena produk ini produk yang diolah, karena yang diolah dari beberapa bahan yang disiapkan, yang diproses dengan pencampuran bahan-bahan lainnya. Terus ada lagi salad buah, Bu. Nah, ini salad buah ini meskipun Ibu nanti berkomitmen ataupun seperti apa, karena udah ada hukum alam ya, Bu ya. Dari buahnya itu udah halal. Namun kan ini termasuk diolah karena buah itu dicampuri dengan produk lain seperti yogurt, susu ataupun yang lain-lainnya, Bu ya. Itu yang pokoknya produk yang dicampur, bahan-bahan yang dicampur itu yang menghasilkan suatu produk itu adalah makanan olahan ataupun minuman olahan. Minuman yang dicampur-campur itu minuman olahan yang diolah. Nah, ada pie susu kan, terus ada cocoa, bubuk. Ini juga bisa mendapatkan sertifikasi agronormatif.
Terus kue kering seperti bolen, nastar ya Bu ya. Untuk roti, roti pastry ya bisa itu. Ini kotek urap gado-gado masuknya ke jenis kedai makanan. Nah, ada 6 jenis produk minuman self care. Yang pertama, aneka minuman ringan soda. Kedua, kopi, teh, dan sari kacang. Ketiga, susu dan campuran susu. Keempat, minuman tradisional dan jamu. Dua, jus buah dan sayuran. Keenam, konsentrat buah dan sayuran. Nah, di sini itu ada produk jus buah. Ya, ini jus buah ini adalah yang diolah Bu. Ada buah murni itu langsung dibeler itu tetap aja kita olah ya Bu ya. Jadi itu diolah di blender gitu Bu. Dan ada juga kan jus yang ditambahin susu itu adalah suatu minuman dengan pengolahan. Nah, selanjutnya ada milkshake, ya kan? Ini juga sama yang diolah, ditambahkan beberapa topping ataupun bahan-bahan lainnya. Kemudian ada es krim. Es krim juga sama minuman yang diolah. Ini masuknya ke es krim. Es krim itu yang bisa dimakan itu gitu. Nggak bisa diminum dia, diminum nunggu cair ya kan. Nah, selanjutnya ada yogurt, yogurt bisa kita halalkan juga. Minuman tradisional seperti makan jahe, biar peletok itu tradisional juga. Selanjutnya ada produk sirup. Sirup juga bisa disertifikasi halal gratis, terutama yang para pelaku usahanya masih mikro kecil di bawah 15 miliar. Nah, ada juga kopi, Bu. Kopi ini bapak-bapak yakin saya suka pada kopi. Mungkin kalau ibu-ibu, perempuan, anak muda itu yang hanya kopi mungkin hanya beberapa aja. Cuma kalau kayak apa itu biasanya paling banyak bapak-bapak untuk kopi. Ini juga sama harus ada sertifikat halal. Karena apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, itu akan menjadi pertanggungjawaban untuk kedepannya nanti. Nah, apalagi di akhirat Bu ya, nanti akan ada pertanggungjawaban bahwa yang kita makan itu tidak halal ataupun ini halal Bu ya. Nah, selanjutnya ada minuman coklat itu juga sama. Nah, squash juga sama diolah. Nah, selanjutnya ada 13 jenis warung makan Raf Buker. Ada warung makan khas Sunda, warung soto ayam ataupun sapi, warung mie bakso atau ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam atau kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi uduk ataupun nasi kuning, warung makan angkringan gerobak, warung makan Indomie atau warung Indo, dan warung makan Tegal ataupun warteg itu banyak sekali Bu di seluruh Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu banyak sekali yang ada di sini itu, terutama dari mie ayam, bakso itu enak sekali, ya kan? Nah, selanjutnya di sini ada nih Bu, Padang. Padang juga sama nih. Ini kalau untuk Padang itu mendapatkan slot khusus ataupun tambahan untuk pengajuan produk itu 30 produk yang bisa dijual, itu bisa mendapatkan sertifikat halal produk 30 produk ya Bu ya. Tukang Sunda juga sama 30 produk yang bisa diajukan seperti lauk-lauknya nanti kita catat Bu. Dari lauk-lauk ini, lauk misalkan lauk rendang ya. Lauk rendang itu memakai apa, bahannya apa, prosesnya seperti apa itu kita catat dan kita awasi juga, sama untuk pembuatan yang lain juga sama kita catat dan kita awasi juga. Seperti pecel lele juga untuk catat, kita awasi itu satu persatu bahan, kita harus melihat proses pembuatannya dan bahan-bahan yang dia pakai. Yang ibu bapak pakai itu kita harus melihat, dan kita harus mendata juga, harus memastikan bahwa bapak dan ibu itu memakai barang yang sudah ada sertifikasi halal. Seperti minyak itu harus ada sertifikasi halalnya, yang dipakai itu kayak Sasa, Masako itu sudah harus ada bersertifikasi halal. Kecuali yang tidak bersertifikasi halal itu yang dari alam seperti buah-buahan itu tidak harus ada sertifikasi halal, emang yang memang tidak ada. Ya, air ya kan itu emang udah hukum dari alam. Nah, selanjutnya yang paling penting juga nih Bu ya. Kalau misalkan ada bakso nih. Nah, bakso, bakso dan mie ayam. Mie ayam itu kan ada dari unsur dagingnya, Pak atau Bu nih.
itu harus memiliki sertifikasi halal itu bukan hanya baksonya aja, tapi dari ayamnya pun harus ber-SH, sertifikat halal. Ayam beserta dagingnya juga harus. Jadi ibu misalkan beli di pemotongan ayam itu ditanyakan Bu, sudah bersertifikasi halal atau belum? Kalau misalkan belum, minta orangnya itu suruh buat sertifikat halal biar agar ibu ke depannya beli di tempat situ Bu. Tapi kalau misalkan pelaku usahanya pemotongnya itu tidak ada, ibu saya sarankan untuk kedepannya memakai ayam yang diterima karena ayam yang diterima itu ada beberapa merek ayam yang sudah bersertifikasi halal dan memang semuanya sudah bersertifikasi halal. Itu ada diterima seperti daging ayam dari PT Serea, terus sama daging bakso juga dari PT Serea juga ada Bu, ataupun PT-PT lain yang dititip di Prima. Ya. Terus kalau sama nih Bu, kalau bakso ini kan meskipun Ibu udah beli daging, ini ada tambahan lagi untuk proses pembuatannya itu. Jadi kita harus tahu nih Bu, penggilingannya itu di mana. Nanti kita foto di tempat penggilingan dan kita pastikan juga kebersihan di tempat penggilingannya itu sudah ada sertifikasi halal ataupun belum. Ya, karena penggilingan juga harus mempunyai sertifikasi halal juga Bu ya. Nggak asal ngegiling aja. Mungkin kalau misalkan ibunya ngegiling di rumah, bapaknya ngegiling di rumah itu lebih baik Bu, tidak harus ada sertifikasi halal, namun kita lihat juga kebersihannya. Nah, ini ada warung Sunda, warung Tegal itu sama 30 produk. Dari Timur Tengah itu juga sama 30 produk. Itu seperti kebab ya Bu ya. Yang berdaging-daging ini harus yang ber-SH Bu dagingnya Bu, Pak. Harus yang ber-SH. Dan selanjutnya ada berapa lama terbit sertifikat halal. Nah, berapa lama sih? Ini waktunya kurang lebih 7 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Jadi, ibu didata pada hari Senin. Nah, itu kita masukkan di hari Senin itu malamnya itu data ibu harus sudah masuk di pengajuan sertifikasi halal. Setelah itu ditunggu 7 sampai 14 hari. Sertifikat itu dari pengajuan itu pindah ke komite fatwa. Komite fatwa kurang lebih nunggu 3 hari lagi baru turunnya sertifikasi halal. Yang untuk sudah turun, ibu akan mendapatkan label gratis dan sertifikat halal gratis. Nah, selanjutnya itu juga langsung diantarkan oleh kami Bu. Kami langsung datang ke sana, kami langsung memotokan kepada ibu dan bapak selaku pelaku usaha untuk proses serah terima. Karena ini semua emang gratis buat ibu, jadi ibu tidak perlu repot-repot. Mungkin nanti kita kasih juga. Bukan mungkin juga sih Bu. Ini udah pasti di kita ajarkan mengenai sertifikat halal itu masuk ke sistem si halal. Itu kita masukin ke sistem si halal, kita ajarkan cara mendownloadnya. Ataupun dari awal memang kalau emang pengen pendataan, kita dampingi secara langsung Bu. Di tempat itu, usaha ibu dan ibu memasukkan sendiri bahan-bahannya apa, tapi kita dampingi secara langsung biar ibu juga proses belajar mengenai sistem pemerintah yang sudah ada. Jadi sangat penting bagi para pelaku usaha untuk belajar sistem yang sudah ada yang diberikan oleh pemerintah itu juga udah dibikin yang gampang itu untuk belajar Bu. Jadi kalau misalkan ibu terima beres sayang sekali karena kesempatan ini nggak bisa datang terus-terusan juga. Jadi memanfaatkan yang ada dan jangan ketergantungan dengan orang lain yang pengen serah terimanya cepat gitu Bu. Jadi kayak ya udah nggak mau ribet gitu mau terima beres. Cuma kalau nggak mau ribet juga tetap kami layani, kami data dan itu semua gratis ya. Untuk yang makanan yang 30 makanan itu mungkin itu kita nggak bisa belum ngisi sebanyak itu. Palingan nanti sama pelaku usaha diisikan kurang lebih 10 bahan ataupun ya 10 bahan aja nanti biar 20-nya nanti kami teruskan. Yang penting bahannya sudah ada. Pokoknya para pelaku usaha itu yang kedai makanan jumlahnya dimaksimalin sampai 30 itu minta tolong diisikan sampai 10 produk itu masukkan tuh satu produk itu bahannya apa aja, mereknya apa aja. Nah, selanjutnya apa resiko bila produk usaha Anda tidak memiliki sertifikasi halal? Nah, ini ada risikonya nih, Bu. Bila ada pelanggan kompetitor memviralkan bahwa produk usaha tidak bersertifikasi halal, apakah akibatnya bagi usaha Anda? Nah,
P3HEW siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Oke. Apa resikonya bila produk usaha tidak memiliki sertifikasi halal? Yang pertama tadi, sesuai perundang-undangan ada, sesuai peraturan pemerintah juga ada, terus nanti akan adanya yang namanya peringatan secara tertulis, selanjutnya adanya denda, dan penarikan produk. Kalau memang usaha Bapak Ibu, baik makanan ataupun minuman, yang tidak mempunyai sertifikasi halal, itu bakalan ada kena 3 sanksi itu Bu ya. Dan wajib halal itu di tanggal 17 Oktober 2026. Ini selanjutnya kita ini, di audiensi PHDW Dinas Pariwisata. Nah, audiensi Dinas Pariwisata, sertifikasi halal pelaku usaha di desa wisata, meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI 2026. Maksud audiensi melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten atau kota. Ya, gitu. Gue melakukan sosialisasi nih, sama seperti sekarang melakukan sosialisasi, terutama di desa wisata, agar pengunjung itu juga merasa nyaman. Makanya tidak khawatir kehalalannya itu merasa nyaman, Bu ya, terutama yang ada di kabupaten ataupun kota. Nah, kedua, adanya meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index IMTI dengan melakukan pendampingan self sertifikat halal gratis, sertifikasi halal self declare secara gratis dengan fasilitas dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal service. Nah, selanjutnya ada target sertifikasi halal destinasi wisata. 100% pelaku usaha yang produk ataupun jasa terkait dengan barang, konsumsi, dan barang gunaan dapat bersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober 2026. Nah, itu emang kita siapkan Bu dari sekarang, dan kesadaran para pelaku usaha juga udah mulai terbit bahwa adanya wajib halal di 2026 ini. Nah, selanjutnya ada periode pelaksanaan Desember 2025 sampai Maret 2026, di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada sebelum Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Nah, maka dari itu para pelaku usaha itu ditunggu antusiasnya juga untuk adanya pendataan sertifikasi halal gratis ini. Nah, ini ada dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Yang terhormat Ketua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal LPPH Edukasi Wakaf Indonesia EWI di Yogyakarta dengan hormat menindaklanjuti surat Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH dengan No B681 garis miring DP II garis miring DP II garis miring JH 04.2 garis miring 9 2025 perihal sertifikasi produk halal di 1.500 desa wisata dari Sabang sampai Merauke itu se-Indonesia Bu. 1.500 itu. Nah, baik kepada LPPHEW dalam mendukung penyelenggara sertifikasi halal produk UMKM di 20 desa wisata. Sebagai tindak lanjut atas kerjasama yang terjalin dengan baik dan dalam upaya pengembangan pariwisata ramah Muslim di Indonesia, kami memilih LP3HEW, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Edukasi Wakaf Indonesia, yang memiliki pendamping proses produk halal terbesar di antara LP3H lain. Jadi, Masya Allah banget, di LP3H lain itu jumlahnya memang sedikit, tapi LP3HEW ini jumlahnya sangat banyak, dan Alhamdulillah berkontribusinya juga sudah banyak, Bu.
mengeluarkan sertifikasi halal itu terutama dari lembaga EWI. Itu memang petugas-petugasnya sangat berkompeten, ujiannya berkali-kali, dan memang sudah dipastikan bahwa dari lembaga LP3HEW ini sudah berprofesional, insya Allah berprofesional. Nah, di sini juga ada di program kami di 1.500 desa wisata di 15 provinsi peserta Indonesia Muslim Travel Inti untuk pelaksanaan sertifikasi tersebut serta secara berkala melaporkan perkembangan kepala BPJPH eh pengembangannya kepada BPJPH dan Kementerian Pariwisata. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih. Nah, ini bukti kerjasama antara LP3HEWI dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Masya Allah banget, Bu. Kita memang didukung para kementerian, dari Kementerian Agama, Menteri UMKM, dan BPJPH, dan penyelenggara jamin produk halal, sebagai tanduk kita, pusat kita, itu mendukung sekali. Dan banyak instansi-instansi dari pemerintah yang mendukung adanya sertifikasi halal ini. Dan mendukung juga untuk adanya sertifikasi halal gratis. Nah, ini contoh daftar usulan 1.500 desa wisata di 15 provinsi pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM ini adalah contoh, Bu, yang masih dalam proses, yang akan diajukan juga, dan masih terlaksanakan ini. Banyak desa-desa wisata yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Ini ada 15 provinsi. Nanti insya Allah untuk kedepannya kita berlanjut sampai full semua provinsi yang ada di Indonesia. Kita sertifikasi halal gratis. Pokoknya buat Bapak Ibu dimanapun, di penjuru manapun yang ada di Nusantara ini, harus semangat dan harus mendukung adanya program pemerintah ini. Adanya program sertifikasi halal gratis, karena ini bagi Bapak dan Ibu itu sangat penting. Terutama para pelaku usaha mikro kecil. Nah, mengapa pelaksana sertifikasi halal desa wisata adalah LPPH, Edukasi Wakaf Indonesia? Nah, mengapa nih Bu ya? Karena LPP3H, Lembaga Pendamping Proses Halal itu terbaik di 2025. Masya Allah banget nggak Bu? Sebagai lembaga pendamping proses produk halal, kan? LP3H dikategorikan penyerapan kuota sehati 2025 terbanyak pertama sampai dengan acara Rapat Kerja Nasional LP3H tahun 2025. Masya Allah banget. Tempat kita itu paling banyak. Yang saya sebutkan tadi, udah paling banyak, paling profesional, banyak juga ibu bapak ujiannya. Mungkin dari ibu bapak yang mau menjadi pendamping halal juga boleh nanti kalau misalnya kita ada pembukaan rekrutmen, kita akan sampaikan juga kepada pelaku usaha yang ingin berminat untuk berkontribusi bekerja sama dengan para pelaku usaha lainnya untuk menertibkan sertifikasi halal gratis ini. Jadi para pelaku usaha bisa mendapatkan pekerjaan dari P3H ini di Lembaga Pendamping Proses Produk Halal ini yang dinaungi oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dan Alhamdulillah P3HEW ini adalah LP3H yang terbaik di 2025. Mungkin untuk kedepannya juga selalu yang terbaik di antara yang baik. Masya Allah banget. Nah, Agustus, September, Oktober, LP3HEW dipilih untuk melakukan sertifikasi halal di 5 provinsi. Ada 20 desa wisata, 438 pengajuan sehati, dan 418 sertifikat halal yang terbit. Masya Allah banget. Coba, Masya Allah banget Bu ya, di 5 provinsi ini udah banyak sekali yang sudah diterbitkan, banyak juga yang sudah di pengajuan dalam sehati dan desa wisata ini. Banyak banget ya Allah. Masya Allah. Nah, P3HEW saat terbanyak di 20 desa wisata, jumlahnya itu contoh ada di Ahmad Fauzi, Bapak Ahmad Fauzi Al-Idrus, Masya Allah. Habib ini. Berdomisili di Mataram, NTB. Jumlah sertifikasi halal yang ia peroleh itu 140 sertifikat halal.
Dan Bapak Aswin ST itu domisili di Deli Serdang, Sumatera Utara, itu mendapatkan 53 sertifikasi halal di desa wisata tersebut. Nah, ada juga Sumiati berdomisili di Tanjung Pinang, Riau 20 sertifikat halal yang sudah terbit. Bu. Masya Allah, Bapak. Nah, selanjutnya tahapan pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Penunjukan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan dari LPPH EWI. Jadi kita sebelum bertugas di sini sudah mendapatkan surat tugas, mendapatkan dua surat tugas. Yang pertama kita mendapatkan surat tugas dari secara pribadi sebagai pendamping proses produk halal. Yang kedua, alhamdulillah kita dipercayai yang sudah berkompeten, yang sudah profesional mendapatkan surat keputusan lagi dari LP3HEW untuk pendataan pendampingan sertifikasi halal gratis bagi para pelaku usaha mikro maupun kecil di Indonesia ini. Alhamdulillah, terima kasih. Terus selanjutnya ada audiensi dengan Dinas Pariwisata dan kelompok sadar wisata Pokdarwis. Nah, nanti kita ada audiensi kepada desa pariwisata dan kelompok sadar wisata itu kita beraudiensi, bersosialisasi juga. Selanjutnya tahapannya lagi ada sosialisasi sertifikasi halal sertifikat dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Nah, seperti ini Bu, kita sosialisasi kepada pelaku usaha di desa wisata di wisata ini. Selanjutnya monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Jadi setelah itu kita evaluasi nih Bu, apapun kesalahan kita, apapun yang kita buat, yang benar kita perbaiki lagi, yang salah diperbaiki lagi. Jadi semuanya harus sama-sama diperbaiki dan sama-sama juga masih belajar. Nah, ini surat tugas sertifikasi halal ya surat wisata. Di sini ada sesuai dengan ada nomornya Bu. Satu nomor suratnya itu 101 garis miring VIII garis miring 2025 garis miring LPPH EWI garis miring STDW. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan surat dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur nomor B garis miring SD garis miring 38 garis miring UM .00.01 garis miring D.2.4 garis miring 2025 tanggal 31 Juli 2025 perihal pelaksanaan proses sertifikasi halal di 20 desa wisata yang menunjukkan lembaga pendamping proses produk halal Edukasi Wakaf Indonesia sebagai pelaksana pendampingan sertifikasi halal di 20 desa wisata terlampir. Maka bersama ini kami nama Yusri Akhyar SOS, Jabatan Direktur dan Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia memberikan tugas dan wewenang kepada pendamping proses produk halal P3H di bawah ini untuk melaksanakan pendampingan sertifikasi halal di Desa Aikberi Kabupaten Lombok. Nah, kalau ini kan kita nanti di desa Benteng di Kabupaten Pandeglang. Ya, Provinsi Banten nih. Kalau kita sekarang ya, kalau ini tuh di Nusantara ya itu ada nama-namanya. Ada ID Rek P3H-nya ini bisa langsung dicek Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu kurang yakin dengan kami, Bapak Ibu bisa mengeceknya langsung di website BPJPH Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal bisa untuk pengecekan ID registrasi pendamping proses produk halal sekaligus mengecekkan sertifikasi halal yang sudah keluar Bapak Ibu. Nah, para pendamping proses produk halal di atas wajib menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LP3HEWI, Edukasi Wakaf Indonesia, dan berkoordinasi secara berkala dengan LP3HEWI, Edukasi Wakaf Indonesia. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai peruntukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Yusri Akhyar STT SOS. Sama seperti ini juga sama Bu ya.
Isinya juga sama, maksud dan tujuannya juga sama seperti ini. Bila ada desa wisata, bila ada desa ataupun destinasi wisata lainnya di kabupaten kota yang perlu didampingi, sertifikasi halal gratis dilakukan dengan gratis oleh pendampingan P3HIW. Ini semua gratis, tidak ada pungutan biaya apapun, dari awal sampai akhir, sampai serah terima sertifikat halal itu semuanya gratis, tidak ada biaya apapun. Sekali lagi, kami dari pihak BPJPH, dari Lembaga Proses Produk Halal, eh dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia menyampaikan semua ini gratis, tidak ada biaya apapun. Dan jika ada yang mengatasnamakan dari BPJPH ataupun lembaga lain untuk adanya pembayaran ini itu, jangan diterima dan langsung laporkan ke pihak kami ya Bu ya. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata mewujudkan destinasi wisata ramah Muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Nah, ini memang benar. Adanya sertifikasi halal, jadi pelaku usaha itu usaha ya usaha, namun lebih meningkat lagi kepercayaan para konsumen kepada pelaku usaha dan tidak khawatir lagi dengan adanya makanan yang ia makan itu tidak halal. Dan itu mendapatkan omset yang lebih yang dari sebelumnya, insya Allah untuk kedepannya para destinasi wisata ini di desa wisata ini akan terus maju dan terus berkembang. Apalagi sudah adanya sertifikasi halal gratis. Dan mungkin untuk kedepannya para pelaku usaha dan Pokdar setempat, Pokdarwis setempat itu bisa melakukan kegiatan sosialisasi lainnya mengenai selain sertifikasi halal gratis. Ya, semoga kedepannya mendapatkan masyarakat itu mendapatkan fasilitas terbaik dari negara, dari program negara itu ya. Nah, ini terima kasih. Sertifikasi halal menjamin kenyamanan wisatawan. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak Kepala BPJPH, Bapak Hasan. Selanjutnya saya berterima kasih juga kepada pendamping proses produk halal yang sebagai tim saya yang akan menjadi partner untuk kedepannya di desa wisata Benteng tersebut. Semoga untuk kedepannya kami minta doanya kepada para pelaku usaha, masyarakat yang ada di Indonesia juga, agar selalu support kami, selalu dukung kami, dan selalu mendoakan kami. Biar dipermudah urusannya baik dunia maupun akhirat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nama saya Muhammad Ramadan Rizqullah. Izin pamit. Bila ada salah ataupun apa, itu saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.